Perkenalkan, nama saya Maximiliano Cavallero Raja, NIM saya 2021 semester 7, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Flores, mata kuliah Hukum Filsafat. Dosen pembimbing saya Agustinus F. Pascalino Dadi, Sarjana Filsafat, Magister Hukum. Baik, pada kesempatan ini saya akan bicara tentang hukum, di mana saya akan menarasikan sebuah peristiwa atau fakta yang di dalam sebuah peristiwa atau fakta tersebut terdapat unsur pertanyaan seperti who, what, when, where, why, dan how, atau biasa disebut dengan 5W dan 1H. Kasus hukum yang menarik untuk saya bahas adalah kasus Ferdy Sambo, di mana ia dijatuhi vonis hukuman mati karena membunuh ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kasus ini telah booming atau menjadi viral di wilayah Indonesia pada tahun 2022. Kasus ini berawal dari peristiwa tragis yang terjadi pada bulan Juli 2022. Ketika Brigadir Yosua Huta Barat tewas dalam sebuah penembakan di rumah dinasnya. Kronologi kasus ini sangat panjang dan berliku hingga memakan waktu 7 bulan sejak kejadian penembakan hingga Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan vonis sidang Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibicarakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Ferdy Sambo terbukti dan diyakini bersalah dan dijerat sejumlah pasal, di antaranya pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim juga menilai Ferdy Sambo terbukti melanggar pasal 49 pasal 33 UU garing 19/2026 tentang perubahan atau UU garing 11/2008 tentang ITE. Majelis Hakim menepis sejumlah keterangan seperti adanya pelecehan seksual hingga menepis dugaan Ferdy Sambo tak terlibat langsung dalam penembakan. Hakim juga memberi hukuman yang lebih berat dibanding vonis sebelumnya lantaran sejumlah alasan. Ferdy Sambo juga disebut melakukan pembunuhan secara berencana. Dugaan pelecehan seksual tersebut sebelumnya digunakan untuk menjadi dasar perintah kepada Baradae menembak Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Selain itu, Majelis Hakim juga menyimpulkan Ferdy Sambo melakukan penembakan dengan sarung tangan untuk menghilangkan barang bukti. Saya menepis dugaan bahwa Sambo tak terlibat langsung dalam penembakan. Dugaan ini makin diperkuat dengan fakta bahwa senjata yang dimiliki terdakwa Baradae hanya berkapasitas 17 peluru dan tak pernah diisi penuh. Sedangkan saat itu, senjata api milik Baradae masih menyisakan 12 peluru. Hakim menyebut Sambo melakukan lebih dari satu tembakan. Wahyu juga menyebut jika pembunuhan terhadap Yosua ditemukan unsur terencana. Dalam perencanaan, Ferdy Sambo memerintahkan Baradae untuk menambahkan peluru senjata miliknya. Wahyu mengungkapkan vonis yang lebih berat dibanding tuntutan sebelumnya yang didasari bahwa Ferdy Sambo telah menimbulkan luka mendalam terhadap keluarga korban. Selain itu, Ferdy Sambo juga dianggap telah mencederai marwah institusi Polri atas tindakannya. Ferdy Sambo dinilai terbelit-belit dalam memaparkan sejumlah keterangan.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, tak ada alasan yang menjadi pertimbangan untuk meringankan tuntutan Ferdy Sambo yang sebelumnya hukuman seumur hidup. Justru sebaliknya, Ferdy Sambo kini divonis hukuman mati. Berita terkait peristiwa ini adalah fakta, bisa dilihat juga di situs tirto.id. Kontributor Diki Setiawan, diterbitkan pada 13 Februari 2003 pada jam 16:10 waktu Indonesia Barat. Analisis ini menggunakan perspektif filsafat hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan universal. Pendapat saya, perspektif ini sangat relevan dalam konteks kasus ini karena menyoroti pentingnya keadilan bagi korban, keluarga maupun masyarakat. Vonis mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan tetapi juga sebagai cerminan moralitas masyarakat. Contoh konkret dari pendapat ini adalah bagaimana keputusan pengadilan mencerminkan penolakan terhadap tindakan kekerasan dan ketidakadilan serta upaya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hukum harus berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah terutama tindakan serupa di masa depan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.